Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Nah, ketika ibu bertanya apa kabarnya hari ini, kalian menjawab, Alhamdulillah, saya sehat, saya hebat. Yes, seperti itu. Coba sekali lagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya sehat, saya hebat. Yes, bagus. Sebelum kita ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Selesai. Anak-anak, perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar denah. Tahukah kalian apakah denah itu? Denah merupakan petunjuk berupa gambar yang menunjukkan letak kota, letak jalan, dan sebagainya. Untuk membaca denah, kita perlu belajar mengenai arah mata angin. Ini adalah gambar mata angin. Anak-anak, tahukah kalian apa itu mata angin? Mata angin merupakan petunjuk yang digunakan untuk menentukan suatu arah. Pada mata angin ini, yang menjadi patokan pertama adalah utara. Yang kedua ada selatan. Ketiga ada timur. Yang keempat ada barat. Nah, di antara utara dan timur ada timur laut. Di antara timur dan selatan ada tenggara. Di antara selatan dan barat ada barat daya. Dan di antara barat dan utara ada barat laut. Arah mata angin ada 8. Pertama, utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut. Coba sekali lagi. Arah mata angin itu ada 8. Utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, dan barat laut. Untuk lebih mudah, ayo kita nyanyikan. Arah mata angin untuk petunjuk arah ada 8, ayo kita nyanyikan. Utara, timur, laut, timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut. Coba sekali lagi ya. Utara, timur, laut, timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut. Anak-anak, sekarang kita akan membaca denah. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, soal pertama, sebelah utara sekolah ada apa? Sekolah di sini ya letaknya. Nah, sebelah utara sekolah ada apa? Kita lihat arah mata anginnya ke utara. Berarti ke sini ya. Berarti sebelah utara sekolah ada rumah sakit. Jadi, sebelah utara sekolah ada rumah sakit. Selanjutnya, soal nomor 2. Sebelah timur rumah Nina ada apa? Kita lihat letak rumah Nina di sini ya. Berarti ke arah timur, kita lihat arah mata anginnya ke arah timur ke sini ya.
Berarti sebelah timur rumah Nina ada pemadam kebakaran. Nah, sebelah timur rumah Nina ada pemadam kebakaran. Selanjutnya, soal nomor 3. Sebelah timur laut rumah Edo ada apa? Kita lihat letak rumah Edo ada di sini. Kita lihat arah mata angin ke timur laut. Ke sini ya. Berarti sebelah timur laut rumah Edo ada kantor pusat. Jadi, sebelah timur rumah Edo ada kantor pusat. Selanjutnya, sebelah tenggara rumah sakit ada apa? Kita lihat ini rumah sakit. Ke sebelah tenggara berarti ke sini ya. Sebelah tenggara rumah sakit ada kantor pusat. Selanjutnya, sebelah barat laut masjid ada apa? Kita lihat, ini letak masjid ya. Nah, kita lihat barat laut ke sini, ke arah sini ya. Berarti sebelah barat laut masjid ada perpustakaan. Jadi, sebelah barat laut masjid ada perpustakaan. Anak-anak, sekarang kita akan membuat letak tempat denah. Perhatikan gambar berikut ini. Untuk mengetahui letak tempat denah, yang perlu kita ketahui pertama kali adalah arah mata angin. Dan arah mata angin yang pertama sebagai patokan adalah ke arah utara. Setelah kita mengetahui arah utara, maka kita dapat mengetahui arah lainnya. Perhatikan, denah berikut ini berarti kita sesuaikan dengan arah mata angin ke arah utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, dan barat laut. Setelah itu, kita dapat menjawab soal cerita berikut ini. Soal pertama, pada pagi hari Nina sudah siap untuk berangkat ke sekolah. Nina akan pergi ke sekolah dari rumahnya. Ke arah mana Nina harus pergi? Kita lihat letak rumah Nina ada di sini. Dan letak sekolah ada di sini. Nina harus pergi ke sekolah ke arah mana ya? Kita lihat arah mata angin. Ke arah barat laut. Berarti Nina harus pergi ke sekolah ke arah barat laut. Nomor 2. Suara azan zuhur berkumandang. Fadil akan pergi ke masjid dari rumahnya. Ke arah mana Fadil harus pergi? Ini rumah Fadil. Dan ini letak masjid. Kita lihat arah mata angin. Rumah Fadil ke masjid ke arah selatan. Berarti dari rumah Fadil ke masjid ke arah selatan. Berarti Fadil harus pergi ke arah selatan. Selanjutnya, kita akan menentukan rute perjalanan. Perhatikan gambar denah berikut ini. Dalam gambar denah ini terdapat 3 jalan. Yang pertama ada jalan Dahlia, yang kedua ada jalan Melati, dan yang ketiga ada jalan Mawar. Perhatikan soal cerita berikut ini. Tuliskan rute perjalanan dari rumah Farah menuju ke sekolah. Gunakan arah mata angin dan jalan yang dilalui.
Kita ketahui letak rumah Farah ada di sini dan letak sekolah ada di sini. Kita gunakan arah mata angin dan jalan yang dilalui. Berarti ke sebelah mana? Utara melalui jalan Mawar. Selanjutnya ke arah mana? Ke arah barat melalui jalan Melati. Nah, dan kita akan sampai di sekolah yang ada di sebelah kiri jalan. Selanjutnya soal nomor 2. Tuliskan rute perjalanan dari bank menuju ke masjid. Gunakan arah mata angin dan jalan yang dilalui. Letak bank ada di sini ya. Dan letak masjid ada di sini. Kita gunakan arah mata angin dan jalan yang dilalui. Dari bank ke arah utara melalui jalan Dahlia. Lalu ke arah timur ya, berarti ke arah timur melewati jalan Melati. Selanjutnya ke arah mana dari mata angin? Ke arah selatan melalui jalan Mawar dan terdapat masjid di sebelah kiri jalan. Sebelum kita ke materi selanjutnya, Ibu ada satu speaking. Perhatikan baik-baik ya. Tangan diputar-putar, tengok ke kanan. Tangan diputar-putar, tengok ke kiri. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Yuk kita sama-sama. Tangan diputar-putar, tengok ke kanan. Tangan diputar-putar, tengok ke kiri. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Bagus. Selanjutnya kita akan membahas tentang posisi benda pada bidang koordinat, di mana bidang koordinat merupakan petak-petak yang tersusun dalam baris dan kolom. Yang pertama, cara menentukan koordinat posisi benda. Nah, jadi cara menentukan koordinat posisi benda adalah yang pertama, perhatikan letak benda dari sumbu datar atau biasa disebut apsis dan sumbu tegak atau biasa disebut sebagai ordinat. Penulisan posisi benda pada bidang koordinat yaitu menggunakan pasangan terurut X dan Y atau dalam kurung X, Y, di mana X merupakan sumbu datar atau lebih dikenal sebagai apsis dan Y merupakan sumbu tegak atau lebih dikenal sebagai ordinat. Nah, selanjutnya ada contoh cara menentukan posisi benda. Setelah kita memahami jenis-jenis sumbu, selanjutnya kita bisa menentukan posisi benda. Yang pertama, kita akan menentukan letak sapi pada bidang koordinat. Karena letak sapi di sini sumbu X-nya mengarah kepada titik A, maka bisa kita tuliskan sumbu X-nya yaitu A. Nah, selanjutnya menentukan sumbu tegaknya atau sumbu Y. Karena di sini sapi, sumbu Y-nya mengarah kepada titik 2, maka
bisa kita tuliskan bahwa sumbu Y-nya adalah 2. Selanjutnya, menentukan letak pada bidang koordinat pada hewan ayam, di mana sumbu X-nya mengarah kepada titik B. Maka dapat kita tuliskan ayam terletak pada koordinat sumbu X-nya yaitu B. Selanjutnya, menentukan sumbu Y. Karena di sini sumbu Y-nya ayam terletak pada titik 3. Maka dapat kita tuliskan bahwa sumbu Y-nya adalah 3. Selanjutnya, menentukan bebek terletak pada bidang koordinat. Karena di sini sumbu X-nya bebek terdapat pada titik C, maka dapat kita tuliskan bahwa sumbu X-nya adalah C. Dan menentukan sumbu Y, karena bebek di sini ada pada titik 1, maka dapat kita tuliskan bahwa sumbu Y-nya adalah 1. Dan yang terakhir, letak domba pada bidang koordinat. Di sini sumbu X-nya domba terdapat pada titik D, maka dapat kita tuliskan bahwa sumbu X-nya yaitu D. Dan sumbu Y-nya domba tepat pada titik 3. Maka dapat kita tuliskan bahwa sumbu Y-nya adalah 3. Nah, setelah kita menentukan posisi benda, maka dapat kita simpulkan bahwa sapi terletak pada koordinat A, 2, ayam terletak pada koordinat B, 3, bebek terletak pada koordinat C, 1, dan domba terletak pada koordinat D, 3. Nah, selanjutnya kita dapat menentukan letak denah yang tergambar pada bidang koordinat. Caranya sama ya seperti yang tadi, di mana kita mencari sumbu X-nya lalu mencari sumbu Y-nya. Yang pertama kita menentukan koordinat pada rumah, di mana sumbu X pada rumah terdapat pada titik B. Dan sumbu Y pada rumah terletak pada titik 5. Jadi dapat kita tuliskan bahwa rumah terletak pada koordinat B, 5. Selanjutnya kita menentukan toko roti terletak pada koordinat. Sumbu X pada toko roti terletak pada titik E. Dan sumbu Y pada toko roti terletak pada titik 1. Jadi, toko roti terletak pada koordinat E, 1. Dan yang terakhir menentukan letak rumah sakit pada bidang koordinat, di mana sumbu X-nya mengarah kepada titik A. Dan sumbu Y-nya mengarah kepada titik 2.
Jadi dapat kita tuliskan bahwa rumah sakit terletak pada koordinat A, 2. Nah, selanjutnya kita juga akan belajar tentang menentukan letak titik pada bidang koordinat kartesius. Apa sih bidang koordinat kartesius itu? Bidang koordinat kartesius merupakan suatu bidang yang digunakan untuk menentukan letak titik pada bidang dengan menggunakan pasangan terurut, yaitu X dan Y atau dalam kurung X, Y atau biasa disebut sebagai sumbu absis dan sumbu ordinat. Nah, selanjutnya kita dapat menentukan letak suatu titik pada bidang koordinat atau lebih tepatnya bidang koordinat kartesius. Bisa kita lihat ya, di sini ada 5 titik, yaitu titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E. Nah, yang pertama kita akan menentukan titik A, di mana titik A ini dapat kita lihat terletak pada angka 1. Dan sumbu Y-nya di garis tegak ini, titik A terletak pada angka min 2. Jadi, dapat kita tulis bahwa koordinat titik A adalah 1, min 2. Selanjutnya, koordinat titik B. Dapat kita lihat di sini, titik B terletak pada angka 4. Kita buat garis putus-putus ya, biar lebih jelas. Nah, kemudian menentukan sumbu Y-nya. Di sini titik B sumbu Y terletak pada angka 3. Jadi dapat kita tulis bahwa koordinat titik B adalah 4, 3. Selanjutnya titik C. Nah, titik C terletak di angka 0. Dan sumbu Y-nya titik C terletak di angka 1. Jadi dapat kita tulis bahwa koordinat titik C adalah 0, 1. Nah, dapat kita lihat di sini titik D terletak di angka 8. Dan sumbu Y-nya titik D terletak di angka 0. Jadi dapat kita tulis bahwa koordinat titik D adalah 8, 0. Dan yang terakhir, koordinat titik E. Dapat kita lihat di sini titik E nempel dengan angka min 6. Dan sumbu Y-nya titik E terletak di angka 0. Jadi dapat kita tulis bahwa koordinat titik E adalah min 6, 0. Setelah kita mempelajari denah dan posisi benda pada bidang koordinat, sekarang kita akan mempelajari tentang perbandingan dan skala. Pak Darmawan akan membuat sebuah musola yang akan dibangun dekat dengan rumahnya. Jika Pak Darmawan akan membangun musola dengan ukuran 6 meter x 6 meter, berapa ukuran denah yang harus dibuat Pak Darmawan? Bagaimana cara menghitungnya? Mari kita bantu Pak Darmawan untuk menghitungnya. Coba kita perhatikan gambar di atas ini. Pak Darmawan memiliki keramik lantai kamar mandi dengan ukuran 20 cm x 20 cm. Dan keramik lantai untuk masjid dan keramik lantai untuk dalam masjid dengan ukuran 40 cm dengan 40 cm. Jika kita lihat,
kedua keramik tersebut memiliki ukuran yang berbeda. Mari kita bantu Pak Darmawan untuk menghitung berapa perbedaan ukuran antara keramik kamar mandi dengan keramik untuk dalam masjid. Untuk penyelesaiannya, dapat kita lihat pada gambar 1 dan gambar 2 terdapat perbedaan ukuran keramik. Ukuran keramik kamar mandi adalah 20 cm dan ukuran keramik untuk dalam musola adalah 40 cm. Untuk menentukan perbandingannya dapat ditulis sebagai berikut. Keramik kamar mandi dibagi dengan keramik dalam masjid atau keramik kamar mandi banding keramik dalam masjid. Keramik kamar mandi adalah 20 cm dan keramik dalam masjid adalah 40 cm. Jadi ditulis 20 dibagi 40 atau 20 banding 40. Teman-teman tentu masih ingat tentang materi pecahan, bukan? Jika ukuran keramik kamar mandi dan kamar musola dianggap sebagai pecahan, bagaimana penyederhanaan pecahan di atas? Betul sekali. Dengan cara seperti ini. Keramik kamar mandi dibagi keramik dalam masjid. Keramik kamar mandi adalah 20 dan keramik dalam masjid adalah 40. Untuk menyederhanakannya, kita bagi dengan bilangan yang bisa dibagi oleh keramik kamar mandi dan keramik dalam masjid. Kita coba untuk angka 10. 20 dibagi 10 adalah 2 dan 40 dibagi 10 adalah 4. Lalu, apakah bilangan ini bisa disederhanakan lagi? Betul sekali, bisa. Dengan diperkecil dibagi dengan angka 2. Lalu 2 dibagi 2 yaitu 1, dan 4 dibagi 2 adalah 2. Atau 1 berbanding 2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbedaan keramik kamar mandi dengan keramik untuk dalam musola adalah 1 berbanding 2. Dibaca 1 berbanding 2. Berdasarkan contoh di atas, apa yang dimaksud dengan perbandingan? Betul sekali. Perbandingan merupakan perbandingan dua nilai atau lebih suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara sederhana. Mari kita simak contoh soal yang berikut ini. Setiap hari Senin dan Kamis, Siti selalu berpuasa sunnah. Hari ini adalah hari Kamis. Siti sedang berpuasa. Siti ingin membuat susu kurma untuk berbuka puasa. Untuk membuat 1 gelas susu kurma, Siti membutuhkan 3 buah kurma. Namun, Siti ingin membuat susu kurma untuk ayah dan ibunya. Berapa buah kurma yang dibutuhkan Siti untuk membuat 3 gelas susu kurma? Permasalahan ini dapat dibuat dalam bentuk tabel sebagai berikut. Untuk nomor 1, banyak gelas susu kurma adalah 1 gelas. Dan banyak kurma adalah 3. Nomor 2, banyak gelas susu kurma adalah 2 gelas. Jika 1 gelas adalah 3 kurma, maka 2 gelas adalah, betul sekali, 6 kurma. Untuk 3 gelas susu kurma, berarti Siti membutuhkan sebanyak kurma, betul sekali, 9 buah. Apabila dibandingkan antara banyaknya susu kurma yang dibuat dengan banyaknya buah kurma, diperoleh sebagai berikut. 1 gelas susu kurma membutuhkan 3 buah kurma. 3 gelas susu kurma membutuhkan, betul, 9 buah kurma. Maka 1/3 sama dengan 3/9. Atau 1 berbanding 3 sama dengan 3 berbanding 9. Perbandingan di atas disebut dengan perbandingan senilai. 1/2 sama dengan 2/4. Senilai dapat ditulis sebagai berikut. A per B
sama dengan C per D. Atau A berbanding dengan B sama dengan C berbanding dengan D. 1. Benny memiliki 20 uang koin, sedangkan Edo memiliki 30 uang koin. Berapakah perbandingan uang koin Benny dan Edo? Untuk mencari perbandingan antara uang Benny dan uang Edo dapat dicari dengan cara berikut. Penyelesaiannya, uang koin Benny adalah 20 koin. Uang koin Edo adalah 30 koin. Maka uang koin Benny dibagi uang koin Edo. Uang koin Benny adalah 20 dan uang koin Edo adalah 30. Kita cari dan sederhanakan angka 20 dan 30 ini menjadi bilangan yang lebih kecil. Dengan angka berapakah angka 20 dan 30 dapat diperkecil? Dapat dibagi? Betul, kita coba dengan angka 10. 20 dibagi 10 adalah 2. 30 dibagi 10 adalah 3. Dan dapat kita lihat bahwa hasilnya adalah 2/3 atau 2 berbanding 3. Pernahkah kalian melihat gambar di bawah ini? Gambar apakah itu? Betul, gambar ini adalah peta. Peta adalah gambar permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu, misalnya dalam bentuk gambar di atas kertas atau tampil di layar komputer. Istilah peta berasal dari Yunani, yaitu mapha, yang berarti taplak atau kain penutup meja. Namun secara umum, pengertian peta adalah lembaran atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan skala tertentu. Ilmu yang mempelajari pembuatan peta disebut dengan kartografi. Pembuatan peta dapat menggunakan skala yang menentukan seberapa besar objek pada peta dalam keadaan yang sebenarnya. Kumpulan dari beberapa peta disebut dengan atlas. Nah, coba kita perhatikan gambar-gambar berikut ini. Pada gambar berikut ini bisa kita lihat terdapat gambar yang berbeda-beda. Ayo sebutkan apakah gambar itu. Gambar yang pertama adalah gambar denah sekolah. Yang kedua, gambar apakah itu? Betul, ada. Gambar yang kedua adalah gambar jarak antara rumah Edo, rumah nenek, dan kebun binatang. Sedangkan yang gambar 3, gambar apakah itu? Betul sekali, gambar peta Indonesia. Tahukah kamu apa yang menyamakan ketiga gambar di atas? Gambar di atas merupakan ukuran kecil dari keadaan sebenarnya. Ketiga gambar tersebut sama-sama menggunakan skala dalam pembuatan gambarnya. Kenapa jarak antara gambar dengan jarak sebenarnya itu berbeda pada gambar denah? Sebuah lapang untuk tempat belajar berbentuk persegi panjang. Setengah dari lapang akan digunakan untuk panggung berukuran 6 meter x 6 meter. Jika panitia bazar ingin membuat daerah denah panggung dengan ukuran 20 cm x 20 cm, maka berapa perbandingan antara gambar denah panggung dengan ukuran sebenarnya? Maka perhatikan cara berikut ini. Diketahui ukuran sebenarnya adalah 6 meter atau 6 meter. Kita ubah meteran kepada satuan sentimeter. 6 meter turun 2 langkah menjadi 600 cm. Ukuran pada denah adalah 20 cm. Yang ditanyakannya itu apa? Adalah perbandingan gambar pada denah dan pada gambar sebenarnya.
Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Ukuran sebenarnya dibagi dengan ukuran pada denah. Kita cari ukuran sebenarnya diketahui 600 cm dan ukuran pada denah adalah 20 cm. Nah, untuk angka ini kita perkecil dengan mencari bilangan berapa yang bisa dibagi dengan 600 dan 20. Kita coba dengan angka 20. 600 dibagi 20 adalah 30 dan 20 dibagi 20 adalah 1. Jadi, perbandingan ukuran panggung yang sebenarnya dengan ukuran pada denah adalah 30 dibagi 1 atau dibaca 30:1. Maka skala pada denah adalah 1 perbanding atau banding 30. Skala adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Skala dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Skala sama dengan jarak pada gambar atau denah atau pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Di MI Bakti Nusa sedang diadakan pameran. Stand pameran kelas 5 pada denah berukuran panjangnya adalah 4 cm dan lebarnya adalah 3 cm. Dan gambar denah tersebut menggunakan skala 1/100, yakni 1 cm di denah sama dengan 100 cm di keadaan sebenarnya. Dapatkah kita tentukan ukuran sebenarnya dari stand kelas 5 ini? Berapa ya? Kita coba selesaikan masalah ini. Sebuah gambar yang dilengkapi dengan skala akan dapat menentukan ukuran sebenarnya. Skala suatu gambar menentukan besar atau kecilnya gambar. Kita buat tabel. Perbandingan untuk ukuran stand pada gambar adalah 1 dan perbandingan ukuran stand sebenarnya adalah 100 cm. Panjang ukuran stand adalah 4 cm dan panjang dan lebar ukuran stand adalah 3 cm. Untuk ukuran panjang dan lebar sebenarnya akan kita cari. Maka panjang stand sama dengan kita kalikan panjang stand pada gambar dengan ukuran stand sebenarnya. 4 dikalikan 100 sama dengan 400. Jadi panjang stand sebenarnya adalah 400 cm atau 4 meter. Lebar stand sama dengan 3 dikali 100 sama dengan 300. Jadi lebar stand sebenarnya adalah 300 cm atau 3 meter. Maka dalam penyelesaian berikut ini, kita dapat simpulkan untuk mencari ukuran sebenarnya adalah ukuran pada gambar atau peta atau denah dibagi dengan skala. Selanjutnya kita akan mencari jarak pada gambar. Kita lihat gambar di atas ini. Gambar di atas adalah gambar denah pameran di MI Bakti Nusa.
Gambar denah terdapat bazar di halaman sekolah. Gambar tempat bazar dapat dibuat bermacam-macam. Ada yang besar dan ada yang kecil sesuai dengan skala yang digunakan. Maka perhatikan hasil kerja berikut. Ukuran dari panjang ukuran sebenarnya adalah 40 meter dan lebar ukuran sebenarnya adalah 30 meter. Berdasarkan ukuran halaman sekolah sebenarnya dapat digambar dengan berbagai skala. Perhatikan skala berikut. Kita coba dengan skala 1 berbanding dengan 1000 atau 1 cm di gambar denah berbanding dengan 1000 cm di keadaan sebenarnya. Maka kita masukkan panjang dari ukuran gambar 40 meter, kita perkecil, kita ubah menjadi satuan cm menjadi 4000 cm dikalikan dengan skala, yakni 1 berbanding 1000 sama dengan 4000 dibagi 1000 adalah 4 cm. Maka panjang denah yang bisa kita buat dengan skala 1 berbanding 1000 adalah 4 cm di denah, menggambarkan 40 meter di keadaan sebenarnya. Selanjutnya lebar. Untuk lebar, pada ukuran gambar, lebarnya adalah 30 meter untuk ukuran sebenarnya. 30 meter kita ubah menjadi satuan sentimeter, turun 2 langkah atau 2 tangga, yakni menjadi 3000 cm. Dikalikan dengan skala, yakni 1 berbanding dengan 1000. Jadi hasilnya adalah 3 cm. Sehingga untuk menghitung denah dengan skala 1 banding 1000, kita dapat menggambarnya dengan panjang 4 cm dan lebar 3 cm. Itu sama dengan ukuran sebenarnya, yakni panjangnya 40 meter dan lebarnya 30 meter. Maka dapat disimpulkan, untuk mencari jarak pada gambar bisa menggunakan rumus ukuran pada gambar sama dengan ukuran sebenarnya dikali dengan skala.